Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Aditya yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola untuk Anda. Hari ini hari yang spesial karena saya ditemani oleh dua orang sahabat saya. Sahabat propaganda. Iya. Ada Bung Raninteng dan Bung Awan Rahman. Semoga dua-duanya sehat ya. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Akhir-akhir ini nih kita lagi ada isu soal timnas, soal pelatih timnas, soal pemain timnasnya. Cuman ya, biar kita masuk ke konteks, kalau pendapat kalian nih soal kehadiran coach Sinteyong di timnas, gimana sih? Enteng dulu deh. Ya kalau kadang Pendapat singkat lah. Oke, soal Sinteyong ini dia memberikan pengalaman yang luar biasa ya. Yang luar biasa kepada timnas kita. Soalnya kan dia sempat memberikan gebrakan di Piala Dunia gitu kan bersama Korea Selatan. Ya seenggaknya si Sinteyong ini dia karena base-nya dari Asia gitu kan. Itu feel-nya mungkin agak lebih dapat lah. Tapi dia itu bukan sekadar feel Asianya aja gitu. Tapi dia punya suatu langkah yang menjurus ke internasional. Yang bisa dia bawa ke sepak bola Asia. Jadi dia Asia dapat gitu kan. Secara dunianya dia dapat gitu. Prestasi secara internasional juga dapat Tuh, ya. itu sih paling. Kalau kata Un gimana Un? Sepakat juga sama Bung Enteng soal misalnya kedekatan antara Asia dengan Sinteyong yang dari Korea Selatan dengan juga dia jadi pelatih Indonesia. Jadinya kan nggak terlalu jauh juga sih pandangannya gitu. Kalau misalnya kita dapat pelatih Eropa, dia pasti pakai standar di negaranya dia gitu. Sementara kan pasti ada beberapa perbedaan ketika menanganin negara di Asia dengan negara di Eropa gitu. Ya infrastruktur dan lain-lain. Dan yang kelebihannya karena waktu pas dia menang Liga Champions Asia, salah satu yang jadi kekuatan utamanya adalah soal disiplin dan juga lini pertahanan yang bagus. Itu kan PR-nya timnas banget tuh soal disiplin, soal bagaimana ya disiplin dan terutama itu yang bikin jadi ya Sinteyong ini pelatih yang bagus buat saya untuk timnas Indonesia gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira ya, kenapa sih sebuah negara mengontrak pelatih asing? Emang nggak ada gitu di negaranya yang sanggup untuk menangani para pemain? Bukankah dengan pelatih lokal mereka jauh lebih mengerti soal situasi dan para pemain yang ada di negara itu gitu? Silakan, Teng. Kalau saya sih balik lagi ke soal trustment ya, dari trustment kepercayaan dari bangsa kita gitu kan kepada orang luar. Bangsa kita ini sekarang tuh banyak yang inferior gitu. Inferior ya? Iya inferior bahwa orang asing itu lebih baik daripada kita. Itu banyak banget, nggak sedikit termasuk di kita ya. Di timnas gitu, persoalan timnas ini. Kenapa? Karena kan di timnas kita itu prestasinya minim gitu kan. Kalau bulu tangkis ya kita nggak bisa inferior karena bulu tangkis berprestasi bagus gitu kan. Lebih ke superior. Tapi kalau di soal timnas yang kita dari dulu prestasi gitu-gitu aja, ya mereka lebih percaya sama orang-orang asing gitu kan. Dan inferior itu muncul ketika melihat bahwa Korea lebih bagus daripada Indonesia, Eropa lebih bagus daripada Indonesia gitu kan, segala macam halnya gitu kan. Nah itu sih mungkin yang mendasari kenapa pelatih timnas asing lebih dipercaya daripada Indonesia. Itu sih saya lihatnya dari pandangan secara budaya aja sih, itu aja paling. Kalau kata Un, kan bahkan kayak Inggris pun dulu sempat lama sama Sven-Goran Eriksson kan. Ya, padahal kan Inggris Eriksson, katanya Capello juga kan. Ya. Nah kalau kata kalau kata Aun gimana? Kalau saya sebenarnya itu juga yang ada anggapan tadi soal budaya yang kata Bung Teng. Kalau misalnya orang luar tuh lebih ngerti lah ketimbang orang Indonesia sendiri. Yang dicari kalau misalnya kasusnya Sinteyong sebenarnya adalah kalau yang saya lihat Indonesia latah dan kepanasan. Lebih panas karena di saat yang bersama. Jadi Sinteyong itu kan kalau nggak salah ditunjuk bulan Juli. Bulan Mei-nya itu Thailand ngontrak Akira Nishino, pelatih timnas Jepang. Itu kan panas tuh. Terus kalau nggak salah si Vietnam ngontrak asisten pelatihnya Gus Hiding waktu World Cup 2002 si Park Seng Heo. Itu kan jadi wah negara lain ngontrak pelatih Asia tapi yang berkelas lah gitu. Kepanasan lah akhirnya kebetulan Sinteyong baru maksudnya selesai kontrak sama Korea Selatan, emang lagi nganggur, diambil lah dia gitu. Dan sebenarnya sepakatnya mungkin ada inferioritas juga gitu. Ada rasa mereka lebih bagus, lebih mengerti. Itu harus diakui iya juga, tapi kan kita bisa lihat gimana Malaysia bisa excellence dengan situasi mereka pakai pelatih lokal Malaysia sendiri gitu. Itu juga kan berarti ada dua premis di mana sebenarnya nggak juga gitu kalau pelatih asing jauh lebih bagus gitu.
Nah ini pertanyaannya nih, kalau pelatih asing dan dia membela tim nasional, bagaimana dengan nasionalismenya? Apakah nasionalisme seorang pelatih itu akan memengaruhi performa dia di atas lapangan? Teng. Ya kalau menurutku sih soal nasionalis pelatih timnas ya realistis aja gitu kan. Yang namanya pelatih dari luar negeri ke negara lain gitu kan. Ya mereka realistis aja karena untuk bekerja gitu kan. Bagi saya sih untuk soal nasionalis atau tidaknya itu nggak usah dipertanyakan lah kalau soal si pelatih timnas itu. Karena pada dasarnya yang bermain di lapangan yang punya spirit itu kan pemain dan pelatih kan itu kan harus membakar bagaimana secara semangat, secara teknik gitu kan, bagaimana agar pemain tetap fokus gitu. Ya untuk soal nasionalismenya mungkin juga lama-kelamaan juga akan terpupuk gitu kan. Kayak mungkin misalnya Jackson F. Thiago gitu kan, dia dari Brazil tapi lama di Indonesia, dia mencintai kultur di Indonesia, lama-kelamaan akan terpupuk. Tapi kan yang buat sekarang dibutuhkan timnas adalah dari segi teknis gitu kan, di lapangan maupun di ruang ganti. Ya mungkin soal nasionalisme itu bisa belakangan gitu kan kalau untuk soal itu sih. Sisanya ya saya rasa sih untuk soal pelatih dari luar negeri ya mereka realistis untuk bekerja ke sini gitu. Kalau kata Taun gimana? Apakah cukupkah dengan profesionalismenya saja? Bekerja dengan maksimal, dengan kata lain bagaimana dia melakukan pekerjaan dengan maksimal. Bahkan sebenarnya ya, baru-baru ini kan Sintayong bilang kalau pemain timnas itu harus bermain dengan maksimal karena beberapa pendanaan mereka dari pajak rakyat. Buat saya ketika Sintayong udah bilang pakai gitu pajak aja itu menandakan dia sudah sangat into dan juga sangat sama kerjanya dia gitu. Bahkan menurut saya lebih nasionalis ketimbang banyak politisi di Indonesia ketika dia bilang kayak gitu. Sebaiknya kita jangan bicarakan, karena kalau kita bicara kita akan dalam masalah. Tahan dulu, jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Yang kembali lagi bersama saya Prasetya Fadeditya dan ditemani oleh Bung Aun dan juga Bung Raninteng, masih di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Menyambung dari segmen pertama tadi, kira-kira faktor apa sih yang bikin sebuah negara mengontrak pelatih asing? Benar, Teng? Karena pertama faktor butuh ya yang jelas, butuh prestasi gitu kan di kita itu. Ya saya juga nggak munafik gitu kan, meskipun melihat klub setiap daerah itu yang merasa kita harus meraih prestasi segala macam gitu kan. Kalau di kelokalan aja juga ya percuma juga gitu kan. Oke, liga bergulir terus, tapi kalau timnasnya nggak dapat prestasi juga kan sama aja nggak ada hasilnya. Sementara di kita ini membutuhkan pelatih asing itu sebuah cara yang bilang instan juga enggak gitu kan, tapi kita mengharapkan sebuah pelajaran jangka panjang gitu kan untuk soal pelatih asing ini. Dalam artian diharapkan dari Sintayong sekarang ini dia bisa memberikan sebuah proses dan kemudian pengalaman-pengalamannya dan mengobati mental gitu kan, mental para pemain kita yang ya seperti apa tahu sendiri lah, yang bisa dirasakan. Ini kepentingan untuk jangka panjang, minimal dia bisa dari Asia Tenggara itu bisa prestasi lah, AFF lagi dulu kan. Ya itu sih yang mungkin dari harapkan ya, karena proses yang cukup instan dan kita terakhir juara kapan sih SEA Games 90 kan? 91 gitu kan, 91 ya. Minimal kita nggak usah bicara macan Asia dulu lah gitu kan, macan Asia Tenggara aja dulu gitu. Bun, sebenarnya apa sih kelebihan pelatih asing? Kelebihannya sebenarnya kalau saya lihat mereka punya pengetahuan yang jauh lebih bagus. Itu pertama. Kenapa? Bisa jadi karena sistem sepak bola mereka jauh lebih bagus. Bagus sebenarnya. Jadi itu yang bikin mereka istilahnya punya ya dari aspek taktis, dari aspek pendekatan pemainnya beda gitu dengan di Indonesia. Bagaimana misalnya mereka memecahkan permasalahan di lapangan dan lain-lain. Tapi yang paling saya iniin sebenarnya lebih ke profesionalismenya gitu yang paling beda ketimbang pelatih lokal ya. Yeah. Kayak kalau pelatih lokal sering terlihatnya kayak permisif gitu loh, kayak boleh, nggak apa-apa. Misalnya pemain megang HP lama gitu. Sebenarnya kan kalau pelatih asing kadang pemakaian ponsel hanya jam 7 sampai jam 9 malam dan juga jam 9 sampai jam 11 siang misalnya, cuman gitu doang. Seperti demikian. Itu yang mungkin nggak ada di banyak pelatih lokal gitu. Banyak yang saya lihat pelatih lokal seringnya banyak yang permisif. Sementara yang tadi kita bilang juga di segmen pertama, kedisiplinan ini yang perlu dicari dari level timnas ini, dan biasanya soal disiplin ini yang bisa ngasih pelatih asing. Pelatih asing. Teng, selain disiplin, Teng melihat ada apa lagi sih dari pelatih asing?
Ya tadi saya kan berbicara bahwa di tengah-tengahnya itu ada pengalaman besar gitu yang dibawa mereka soal profesionalismenya. Yaitu pertama, terus mereka itu yang pelatih asing saya lihat mereka itu kayak lebih mau menerima masukan taktik gitu kan. Mereka lebih mengerti soal masukan taktik juga gitu kan. Kayak kalau di lokal kita kan masih dengan hal-hal asingnya itu kayak istilah taktik gitu kan masih itu apa sih gitu kan segala macam itu apa. Kalau dari pelatih luar itu mereka lebih mau menerima gitu kan. Kayak membutuhkan teknisnya ini dan itu mungkin kayak butuh analisis segala macam dan mereka mau menerima itu. Nah mereka mau dialog lah soal taktik gitu kan. Sementara di kita itu agak sulit gitu. Sama satu lagi kekurangan pelatih di lokal itu. Mungkin apa ya mereka tuh kayak permisif ya sama terkadang suka ada kepentingan sendiri gitu kan. Kepentingan Di luar sepak bola. Di luar sepak bola gitu. Itu dan juga kepentingan seperti kayak ada kedekatan dengan pemain siapa gitu yang dia bawa secara ini. Oke, secara taktikal mungkin cocok gitu kan. Tapi kan dia juga harus bisa lebih membuka mata untuk itu pelatih lokal itu. Gitu kan. Ya kayak pemain titipan lah istilahnya seperti itu gitu kan. Ya mudahan sama Sintayong ini jangan sampai ada pemain titipan toh dia pun kemarin juga dia menolak soal naturalisasi dadakan itu kan ya mudah-mudahan si Sintayong bisa gitu untuk lebih tegas daripada pelatih lokal. Tadi kan Teng bilang soal pelatih asing dia lebih bisa menerima masukan taktik ya sementara pelatih lokal bahkan istilahnya pun kadang malas gitu. Kayaknya pernah punya pengalaman dimarahin pelatih lokal Teng. Ya jadi dulu saya pernah tanya soal istilah double pivot gitu kan. Double pivot kayaknya efektif dipakai sama pemain A dan B terus dia bilang apa sih double pivot itu gitu kan. Sebenarnya kan sebenarnya hal yang harus dia mengerti secara istilah taktik. Secara istilah taktik ya. Tadi kan bilang soal bagaimana pelatih asing ini punya pengetahuan yang lebih gitu ketimbang pelatih lokal. Itu kok bisa sih padahal kan mereka ngambil lisensinya aja sama kan sebenarnya. Ada yang beberapa negara yang beda juga gitu. Misal Sintayong sama Indonesia yang pro siapa ya? Jajang Nurjaman. Misal Pak Jajang ya. Jajang. Misalnya Pak Jajang dengan Sintayong. Tapi masalahnya kan ketika pertama kali belajar tuh kan di federasi masing-masing. Baru dia belajar dengan AFC gitu. Itu yang jadi beda. Pelajaran yang diterima sama Sintayong dan juga misalnya pelatih lokal Indonesia di federasi masing-masing beda gitu. Karena biasanya kalau misalnya kita berkaca sama Eropa, Inggris, Jerman, Italia aja di setiap federasinya tuh beda jam latihan, beda jam pengambilan lisensi. Di Jerman itu sampai 815 jam. Sementara di Italia sama di Inggris cuma 250 jam gitu. Itu kan beda. Walaupun mereka akhirnya keluar nanti di waktu lisensi Eropa ya beda lagi juga. Itu yang saya lihat di Indonesia kenapa pengetahuannya lebih. Mungkin di federasinya belajarnya beda juga gitu dengan ketika si pelatih lokal Indonesia ngambil lisensi di sini gitu yang cuman walaupun katanya saya sering dengar juga katanya kurikulumnya sudah jauh lebih baik sekarang apalagi dengan ada Villanesia itu gitu. Tapi mau gak mau soal kurikulum soal pengetahuan baru itu kan nantinya terimplementasi terhadap prestasi pelatih dan juga pemainnya kan. Makanya ketika ada orang bicara soal filosofi sepak bola Indonesia udah ada atau enggak kurikulum kepelatihan Indonesia udah jauh lebih baik, harus bisa dicek dengan prestasi timnas yang bisa terhitung gitu. Itu kan sesuatu yang bisa dicek dengan kuantitatif gitu prestasi timnas. Bagaimana pemain-pemain kita jauh lebih bagus daripada sekarang gitu. Kalau misalnya udah bicara katanya kurikulumnya jauh lebih bagus gitu. Itu yang merinteng bukan lisensi pro kan? Iya mungkin. Teng tahan dulu Teng. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Yang kembali lagi di Propaganda, program sepak bola untuk Anda masih bersama saya Prasetya Aditya dan Bung Randi Teng serta Bung Aun Rahman. Tadi kan kita ngomongin soal pengetahuan pelatih gitu ya. Nah sebenarnya nih buat jangka panjang, apa sih manfaat dari kehadiran pelatih asing Teng? Ya tadi seperti segmen sebelumnya ya, dia bisa mewarisi sebuah proses yang ya sebuah proses yang memang yang berat di awal gitu dan mungkin akan menjadi sebuah solusi yang akan datang gitu. Dia itu setidaknya ya bagi saya tuh pemain timnas tuh bagus-bagus sebetulnya yang dipanggil itu. Cuman yang masalah tuh di Indonesia tuh ya soal mental aja gitu, mental yang nggak bahasa pun sudah itu nggak pundungan gitu kan, terus nggak permisif juga gitu kan sama pelatih-pelatih yang lain. Nah kemudian secara nggak langsung juga dia memberi sebuah bahwa disiplin taktik itu penting. Bagaimana pelatih itu bisa
melihat para pemainnya itu bermain sesuai dengan taktiknya, dengan filosofinya tadi dibilang gitu kan. Itu yang diharapkan bahwa kedepannya jangka panjangnya nggak instan memang, dan secara perlahan itu mengerti secara taktik dan juga terbenahi secara mental. Dan biasanya dari seperti itu juga bisa mendapatkan prestasi kok. Dan Sintayong udah membuktikannya tadi seperti Bung Aun bilang bahwa Sintayong itu dia yang memberikan sebuah disiplin, sebuah pembenahan mental, dan akhirnya juga dia bisa bawa juara gitu kan, AFC gitu kan. Dan itu yang diharapkan dari skala negara kita gitu. Itu yang diharapkan, yang hasilnya adalah dari disiplinan itu menjadi sebuah prestasi. Tuh. Nah ini kan kasus yang mirip sama waktu Luis Milla ya kan. Dimana waktu pas awal kan kita kayak agak pesimis sama Luis Milla. Cuma lambat laun permainan mulai berubah nih, mulai umpan-umpan pendek, dan akhirnya puncaknya waktu di Asian Games. Meskipun waktu itu kita kan cuma di perempat final ya masalah. Cuma sampai di perempat final, tapi kita puas gitu. Meskipun kita kalah, kita puas dari cara permainannya. Nah, selain dari yang diwariskan secara proses, apalagi sih kelebihan dalam hal jangka panjang saat negara merekrut pelatih luar asing? Transfer ilmu itu harus terjadi gitu. Soalnya saya pernah dengar juga beberapa pelatih lokal itu sangat terkesan sama Luis Milla karena itunya gitu. Dia nggak segan untuk ngasih ilmu juga ke pelatih lokal, dan itu suatu cara yang bagus. Hal yang serupa saya dengar juga dari Peter Witt waktu 2004 sama Ivan Kolev. Itu juga dia kayak nggak pelit gitu loh ngasih tahu memberi ilmu ke pelatih lain. Dan juga sepakat sama Bung Adi tadi, ketika ditangani Milla kelihatan banget kan berubahnya itu gitu. Kayak passing lebih benar. Misalnya Febri Haryadi yang saya lihat cuman bisa lari-lari, waktu zaman Milla dia bisa masuk ke dalam, bisa ngasih umpan atau enggak ngasih shooting bagus gitu. Sementara setelah lepas dari Milla dia balik lagi ke permainan dia yang dulu yang cuman lari-lari, yang kebanyakan lari. Itu juga sebenarnya poin utama kedatangan pelatih asing itu ya transfer ilmunya itu yang penting gitu, yang soal memberikan pengalaman. Dan dari segi jangka panjang ya, biasanya bahkan seorang pemain tuh kayak inget oh ya saya waktu yang pelatih yang paling berkesan siapa, biasanya pelatih asing yang mereka sebut. Karena biasanya memberikan impactnya besar banget gitu. Secara taktikal pun si pemain tuh dikasih tahu gitu. Kamu harus kalau misalnya untuk pemain sayap tuh ada rute lari gitu. Rute lari kamu itu misalnya lurus, belok ke kanan, baru ke kiri. Pelatih asing tuh pelatih asing tuh detail taktiknya sampai sana gitu. Sementara pelatih lokal kan paling ya kamu jangan berdiri, jangan maju lebih dari garis gitu doang. Sementara kalau pelatih asing tuh sampai ya kamu sebagai bek kanan kamu boleh masuk ke tengah, ngisi area tengah, nanti boleh belok ke kanan lagi gitu. Sampai detailnya sampai sana. Dan itu juga saya ingat kalau nggak salah M. Ridwan itu cerita dia bisa akhirnya istilahnya menguasai bagian sayap itu karena Ivan Kolev sempat minta dia main di bek kiri gitu. Padahal dia kan aslinya mainnya di flank kanan kan. Nah itu juga keberanian itu yang jarang kita lihat dari pelatih lokal gitu. Mencoba pemain di posisi yang lain. Kayak Jajang Mulyana akhirnya jadi main bek karena Steven Hansen nyuruh dia jadi bek tengah di Mitra Ukar gitu. Saya nggak yakin pelatih lokal tuh punya keberanian seberani itu untuk kamu coba main di bek tengah gitu. Kadang kan pelatih lokal nyuruh pemain pindah pemain aja sih, mungkin pemainnya ngegas balik gitu. Jadi takut juga sih pelatih lokalnya. Sebenarnya pelatih asing kan bodo amat gitu. Kamu main di bek kiri gitu. Saya ingat Yogi Rahadian bahkan pernah main di bek kiri, padahal dia pemain sayap. Itu pelatih asing yang nyuruh. Kalau pelatih lokal mungkin agak seberani itu dan juga tidak senekat itu untuk melakukan eksperimen demikian yang ternyata jadi bagus buat pemainnya juga. Gitu. Dan ini juga kalau nggak salah yang dialami oleh Kyle Walker waktu di Manchester City, dia cerita bahwa pengetahuan taktik dia meningkat secara drastis ketika dilatih oleh Pep. Betul. Jadi memang mungkin ada pengaruh dari sini ya, transfer ilmu dan tadi proses warisan itu ya, Teng. Nah, kehadiran pelatih asing juga kan dia membawa budaya yang berbeda. Nah, terus gimana sih cara menyikapinya? Misalkan kan ada pelatih, kalau misalnya pelatih Eropa kan kayak straight gitulah, lurus, nggak pakai basa-basi. Gimana tuh, Teng? Justru itu bagi saya tuh kalau dari segi budaya ada yang namanya dialog kebudayaan ya. Ada bagaimana kita tuh memahami budaya dari negara luar dan juga budaya kita yang dari luar itu memahami budaya kita. Di situ bakal ada kayak transmisi budaya tersendiri. Dan lagi-lagi saya bilang kalau soal pelatih sepak bola yang nggak lepas dari lapangan gitu, dari taktik di lapangan, dan juga
apa yang apa yang sudah dia bawa gitu kan dari klub-klub sebelumnya, dan itu yang dirasa dari segi pelatih itu, pelatih asing itu dia mampu membawa sebuah transfer ilmu yang tadi kata Aun tadi. Tapi juga saya kalau melihat dari Sintayong sekarang gitu sama Luis Milla, justru saya lebih suka Sintayong sebenarnya daripada Luis Milla gitu kan. Sintayong dia punya pengalaman yang meskipun dalam cakupannya Asia, tapi dia sudah melewati atmosfer yang cukup lebih banyak daripada Luis Milla menurutku gitu kan, karena dia pernah bawa klub AFC juara dan di Piala Dunia, dia merasakan atmosfer yang euforianya besar gitu. Luis Milla is okay, pelatih yang bagus, tapi dia mungkin atmosfernya belum sejauh itu meskipun skala Eropanya lebih besar dia gitu kan. Dan yang jelas itu lebih murni sih kalau pelatih asing itu pada intinya murni dalam hal apa, memilih pemain misalnya. Kan biasanya kita tuh negara secara geopolitik kan negara kecil gitu kan. Nah, sementara kalau misalnya kita berbicara soal pelatih asing, dia kan meraba-raba Indonesia tuh apa gitu kan, pemainnya siapa aja gitu kan. Dia pasti lebih murni, meskipun pasti ada rekomendasi ya dari asistennya, direktur teknis segala macam, pasti kan ada rekomendasi. Tapi dia biasanya itu pelatih asing itu lebih, saya pengen tahu dulu nih, memahami seperti apa dulu gitu kan, memahami pemain Indonesia seperti apa. Dia lihat-lihat pemainnya lebih murni dan juga lihat attitude yang nggak jauh dari budaya sebetulnya kan. Ya attitude kita kan nggak lepas dari kebudayaan di kita sehari-hari. Dan itu yang muncul dialog kebudayaan antara pemain dan pelatih, dan itulah mengapa alasannya bahwa pelatih asing itu lebih murni untuk memilih pemain daripada pelatih lokal. Itu sih intinya. Kalau kata Aun gimana, Bang? Saya sepakat, soalnya kayak yang kejadian terbaru kan, Sintayong nyoret 2 pemain cuman gara-gara telat 10 menit kelatihan. 10 menit coba. Di kita kan kadang-kadang masuk telat 15 menit juga masih biasa aja. Sejam juga paham, potong Ya gaji udah, doang gitu. ya. Masih pakai headset, jalan-jalan kaki gitu kan. Saya lihat paling disiplin tuh sekarang lah. Maksudnya di era setelah kita kena sanksi FIFA tuh kayaknya situasi paling disiplin tuh ya Sintayong sekarang ini gitu. Pemain ya gak boleh asal-asalan, terus kaos buat makan siang aja harus pakai kaos yang sama semua yang dari timnas gitu. Terus juga yang bicara ke media dipilih gitu. Itu kan disiplin-disiplin yang bagus. Dan poin yang cerita yang soal 2 pemain ini dicoret karena 10 menit itu juga sebenarnya menunjukkan ya budaya yang bagus dari Sintayongnya juga ya, disiplin gitu. Karena kan setelah dicek si pemain ini 10 menit telat bukan karena masalah tertentu, karena dua-duanya ketiduran gitu. Oke, karena ketiduran. Itu kan ya berarti Sintayong melakukan hal yang benar kan dengan gak mau menyertakan 2 pemain ini. Pertanda dia juga punya culture yang bagus juga di bidang disiplin. Itu yang saya paling terkesan pencoretan ini sebenarnya. Berarti dia tegas gitu. Tegas ya. Gak karena dia misalnya asal klub A atau B, karena dia emang jago ya udah, emang kalau emang nggak disiplin nggak masuk, nggak punya attitude yang bagus ya udah cut gitu. Ngomong-ngomong soal klub A klub B, ada pelatih lah. Kalau dia menangani timnas, kadang nggak ada pemain dari klub tertentu. Oh iya, Ada suka ada gitu-gitunya kan. Cuma kan kalau tadi kalau kata Enteng tadi, ya mungkin kalau pelatih asing tuh lebih murni lah ya, namanya dalam soal pemilihan pemain. Ya dan Enteng gak kerasa ini udah 30 menit kita nemenin pemirsa di rumah. Buat cerita-cerita menarik lainnya, pemirsa di rumah bisa mengaksesnya di situs ligalaga.id. Dan saksikan terus propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.